tidak sendiri di sini teman-teman. Saya berserta rombongan saya yang ada di belakang saya. Mari kita. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Khalifa Agustin dengan NIM 31220023. Oke, perkenalkan nama saya Siti Wesolet Kami dengan NIM 31220215. Perkenalkan nama saya Aulia Nur Fitriani dengan NIM 31220037. Perkenalkan nama saya Nur Fatima dengan NIM 31220172. Perkenalkan nama saya Rizka Oktaviani dengan NIM 31220198. Perkenalkan nama saya Salva Ismail Zulaika NIM 31222025. Oke, di sini udah pada kenal semua kan sama teman-teman saya. Jadi lebih baik kita langsung aja membahas teman-teman daripada memakan waktu gitu ya kan. Ini udah panas nih, terik banget gitu kan. Mending kita langsung. Oke. Di sini kita akan membahas tentang investasi jangka pendek pada perusahaan sebelumnya kepada investasi. Apa sih perusahaan itu? Ada yang tahu tidak perusahaan itu apa teman-teman? Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Kalau investasi jangka pendek ada yang tahu tidak? Apa tuh ya? Pernah dengar sih, cuma apa yang lupa lagi, coba tolong jelasin. Jadi investasi jangka pendek itu jenis investasi yang berlangsung kurang dari 1 tahun teman-teman. Seperti itu. Berarti kalau misalnya melebihi 1 tahun itu berarti investasi jangka panjang ya maksudnya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya teman saya ini akan membahas tentang materi selanjutnya. Oke. Jadi Oke teman-teman sekalian. Oke teman-teman, nih kalian jadi udah pada tahu kan ya perusahaan itu apa, jangka pendek itu apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modal kerja. Kalian tahu nggak apa itu modal kerja? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak di sini? Kalian yang di rumah ada yang tahu nggak modal kerja itu apa? Ayo dong jawab. sepertinya kalau tidak mempunyai modal kita tidak bisa teman-teman. Enggak gitu, bukan gitu. Bukan. Itu bukan pengertiannya ya, Mbak. Jadi modal kerja adalah keseluruhan jumlah modal yang tertanam pada aset neraca. Nah, udah tahu kan pengertiannya. Sekarang tahu nggak kalian tujuannya itu apa? Tujuan dari modal kerja itu apa? Kalian tahu nggak? Coba kasih tahu dong. Jadi tujuannya modal kerja itu yang pertama adalah menjamin kecukupan jumlah modal dalam kegiatan operasi bisnis perusahaan. Nah, yang kedua itu tujuan yang kedua menjaga tingkat likuiditas perusahaan. Nah, udah tahu kan semuanya sekarang? Jadi Iya, kalian jadi udah tahu nih ya. sekarang sudah mengerti bagaimana itu modal kerja ya, modal kerja itu apa ya kan tuh. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas nih tentang modal kerja. Jadi di perusahaan tuh udah pasti ada modal kerja gitu kan ya. atau setiap perusahaan itu udah pasti memiliki kas perusahaan. Nah, di dalam kita akan memberi sedikit contoh atau gambaran gitu ya, biar kalian semua paham nih. Jadi tentang perputaran dari modal kerja gitu kan. Jadi di perusahaan X ini misalnya misalnya perusahaan X nih ya mempunyai modal kerja atau kas keluar misalnya 2 miliar nih yang dipergunakan untuk investasi jangka pendek. Nah, dalam kas yang tadi keluar itu sebesar 2 miliar ini dipergunakan untuk membeli bahan baku. Nah, dalam bahan baku ini kita olah menjadi barang setengah jadi dan barulah di situ akan menjadi produk jadi. Nah, setelah jadi produk jadi ini tidak hanya di sini aja. Jadi dalam proses ini memerlukan waktu selama 60 hari. Kita ambil contoh aja 60 hari ya, atau sama dengan 2 bulan lah misalnya ya. Dan menghabiskan biaya sebesar 1,5 miliar. Nah, setelah itu dan setelah produk itu jadi, barulah kita masuk ke proses penjualan. Bukan seperti itu, Kak Alvina? Boleh. Dalam proses penjualan ini terbagi menjadi 2. Jadi proses penjualan secara kontan dan proses penjualan secara kredit. Nah, jadi kalau misalnya proses penjualan secara kontan itu, jadi si uangnya itu masuk ke kas 2. Nah, tetapi tidak mendapat kelebihan atau balik modal tuh
Jadi langsung balik. Jadi si modal yang tadi 200 juta gitu, jadi langsung balik lagi ke perputaran, iya. masuk ke perusahaan Dan karena totalnya sama 200 juta. tidak memiliki profit. Nah, jika menggunakan penjualan secara kredit itu memerlukan waktu selama 30 hari. Kita kasih contohnya 30 hari. 30 hari dalam pengumpulan piutang. Nah, jika sudah jadi cimit-cimit. Jadi misalnya piutang pengumpulan kredit selama 20 hari. 30 hari, maaf. 30 hari kan. Nah, terus kalau misalnya udah terkumpul itu, uangnya akan masuk ke kas 2 dan itu mendapatkan profitnya lebih besar karena di dalam kredit itu, penjualan kredit itu udah pasti ada biaya tambahan, seperti kayak misalnya biaya bunga, biaya pajak dan lain-lain gitu kan. Nah, itu profitnya bisa lebih dari 2 miliar itu. Dari ada biaya bunganya. Iya, biaya bunganya kan. Dari kas 2 itu baru masuk lagi ke perusahaan. Nah, perusahaannya misalnya cuma 20 miliar. Jadi 2 miliar. Jadi kita mendapatkan profit itu di atas 2 miliar itu. Gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas berapa perputaran modal dalam 1 tahun itu. Nah, jadi kita ambil contoh aja ya tadi tuh ya. Pas biaya pas proses produksi itu kan kita membutuhkan waktu selama 60 hari atau 2 bulan lah ya. Nah, dalam proses penjualan itu kita membutuhkan waktu selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, jadi kan jarak perhitungan itu 1 tahun kan terdapat 365 hari. Nah, biaya total keseluruhan waktu yang dibutuhkan itu kan yang pada proses produksi itu selama 60 hari dan proses penjualan itu selama 30 hari. Jadi sama dengan 90 hari lah ya, kurang lebih. Nah, jadi 1 tahun dibagi 90 hari itu sama dengan 4 tahunan atau 4 kali perputaran. Empat kali perputaran atau sama dengan 3 bulan sekali dalam 1 tahun untuk perputarannya. Gitu, guys. Oke, saya mengerti sekarang. Itu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang Oki dan kawan-kawannya. Oh, ya udah. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Utami dan Alvina, tentu perusahaan itu memerlukan efisiensi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan metode-metode yang pertama itu kita kenal sebagai metode EOQ atau metode Economy Order Quantity. Nah, kalian pada tahu kan apa itu metode EOQ? Kurang tahu sih, cuma pernah dengar aja gitu kayaknya nggak asing juga sih, nggak asing juga, cuma lupa gitu ya. Aku salah aja salah. Biar diingetin lagi gitu. Ya, untuk metode EOQ sendiri itu merupakan suatu metode persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau jumlah pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total antara penjumlahan biaya penyimpanan dan biaya pembelian itu menjadi seminimum mungkin. Nah, kenapa sih perusahaan itu harus menggunakan metode EOQ ini? Nah, yang pertama itu kita bisa meminimalkan biaya persediaan, terus yang selanjutnya itu meminimalkan kehabisan stok, terus yang selanjutnya itu meningkatkan efisiensi keseluruhan. Nah, untuk cara menghitung metode EOQ ini yaitu rumusnya adalah akar 2 dikali F dikali S dibagi C dikali F. Nah, untuk 2 itu nilai konstanta ya yang berada di rumusnya, dan untuk F itu biaya tetap, dan S itu penjualan tahunan, dan untuk C itu biaya penyimpanan, dan yang untuk P itu biaya harga beli. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya tentang metode Reorder point. Oke. Di sini ada nggak yang tahu reorder point itu apa? Reorder point itu kayak Pesanan ulang bukan sih? Ya. Terus lebih detailnya? Coba dijelaskan kembali. Oke.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode reorder point, yaitu metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari vendor atau supplier ya. Jadi di sini tuh reorder point itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pada proses pemesanan barang terdapat waktu tunggu atau biasa disebut dengan lead time. Ya. Jadi di mana barang yang dipesan itu tidak bisa langsung ada atau dapat digunakan gitu kan? Iya, paham. Ya ngerti. Oke. Oke. Di sini reorder point juga mempunyai rumus yang dapat dihitung berdasarkan perkalian antara lead time. Lead time itu waktu tunggu ya. Waktu tunggu dengan kebutuhan barang dalam jangka waktu tertentu. Di sini kita akan membahas safety stock. Ada yang tahu tidak? Safety itu kan perlindungan ya. Ya. Stok itu Ya, stok barang. Stok barang. Ya. barang. Ada yang tahu lebih detailnya? Perlindungan barang stok, Pak. Ya, bisa dijelaskan. Coba. Oke, Coba. jadi Lupa, di sini pengertian atau definisi dari safety stock sendiri itu yaitu persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini ada menentukan besarnya safety stock. Itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada faktor pengalaman, terus selanjutnya itu ada faktor dugaan, selanjutnya ada biaya, dan terakhir itu ada keterlambatan. Nah, untuk rumus safety stock sendiri itu yang pertama ada persediaan awal sama dengan EOQ yang sudah kita bahas tadi ditambah dengan safety stock ini. Nah, untuk selanjutnya ada persediaan rata-rata sama dengan EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Gimana teman-teman? Oke, saya mengerti. Coba saya minta contohnya sedikit aja contoh. Contoh dari safety stock itu Nah, gimana? contohnya Cara itu perhitungannya ya, cara ya perhitungan gini. Siapa yang panjang, jangan pusing. Penggunaan per hari dari perusahaan X tersebut itu misalkan kita asumsikan sebagai perusahaan terigu gitu kan, 20 kilo per hari. Nah, keterlambatan pengiriman itu misalkan 10 hari. Nah, maka besarnya safety stock itu ya tinggal kita kalikan saja 20 dikali 10 berarti 200 kilo. Itu contohnya dari Jadi safety stock. si barang yang tambahan itu 200 kilo gitu ya? Iya. Buat jaga-jaga sih Jaga-jaga, barang. iya. Oke. Oke. Makasih. Sama-sama. Nah, sekarang ke proses penjualannya. Proses penjualan itu terbagi menjadi 2. Yang tadi dijelaskan Alvina kan ada kredit sama kontan. Iya. Kalau kontan itu langsung ke Langsung ke kas kas, jual, ya. langsung Langsung ke ke perusahaan lagi. Kalau kredit itu enggak kan? Banyak Nah, caranya mengajarkan. penjualan produk secara kredit itu bisa menimbulkan timbulnya piutang. Nah, terus penjualan kredit itu bisa meningkatkan volume penjualan dan pendapatan perusahaan. Maka makin besar penjualan kredit, maka semakin besar pula investasi yang harus disiapkan oleh perusahaan. Dalam penjualan secara kredit, kita tuh ada yang namanya istilah resiko kredit. Dalam penjualan secara kredit itu ada yang dinamakan resiko kredit. Apa sih resiko kredit itu? Ada yang tahu resiko kredit? Oke, saya tahu. Nah, resiko yang timbul akibat debitur. Debitur. Buat enjoy. Resiko yang timbul akibat debitur yang tidak tepat waktu membayar kreditnya, bahkan tidak mampu membayar karena berbagai alasan. Jika resiko kredit terjadi, maka piutang akan semakin tinggi dan berpotensi merugikan perusahaan. Nah, betul sekali. Yeay. Tapi sebelum kredit diberikan itu, kita bisa minimalisir terjadinya resiko kredit, yaitu dengan metode 5C. Ada yang tahu metode 5C? Enggak, apa aja sih? Apa tuh Nggak teman-teman? tahu, baru dengar juga kan? Coba jelaskan dong. Metode 5C itu mencakup karakter, capacity, kapital, kolateral, sama kondisional. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Oke. Yang pertama itu ada karakter. Karakter adalah analisa karakter bayar hutang calon debitur bisa dilihat dari kode kolektibilitas standar Bank Indonesia, yaitu dengan cara BI checking
dan slip OJK. Nah, jadi kita bisa tahu nih si kebiasaan calon debitur itu membayar hutangnya seperti apa, apakah dia terlambat atau tidak. Oh, berarti kayak misalnya nyari kasus itu kayak sifatnya si itu ya, si Ya, yang iya, jual iya. itu. Oh, jadi nanti dia ketahuan nih. Kode kolektivitas. Oh, kode Nah, kolektivitas itu apa tuh aja? kayak gimana sih? Oke, jadi kode kolektivitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dia bayarnya tepat waktu, itu dianggap tidak beresiko. Yang kedua itu jika dia terlambat bayar 1-90 hari itu dia dalam pengawasan yang khusus. Kalau dia terlambat dari 91-120 hari itu dia dianggap kurang lancar dalam membayar kreditnya. Yang keempat itu ada terlambat 121 hari sampai 180 hari itu dianggap diragukan. Kalau dia bayar, yang terakhir kalau dia bayar hutangnya lebih dari 180 hari itu dianggap kreditnya macet dan juga di blacklist oleh BI. Berarti dia nggak bisa kredit gitu ya? Iya, seperti itu. Sama aja kayak di Bennett nggak sih? Iya, benar. Yang kedua ada capacity. Capacity adalah analisa kemampuan keuangan calon debitur untuk membayar atau mencicil kreditnya. Biasanya analisa ini dilihat dari laporan laba rugi atau jumlah kredit di tempat lain. Jadi kita bisa tahu nih dia itu bisa bayar atau enggak nantinya kalau ngambil kredit. Nah, yang ketiga itu ada kapital. Kapital itu analisa keseluruhan aset yang dimiliki oleh calon debitur yang bisa dilihat oleh neracanya. Nah, jadi kita tuh harus tahu bagaimana pendapatannya berapa, hutang jangka panjangnya berapa, dan hutang jangka pendeknya berapa. Hal tersebut kita bisa diketahui karena untuk menentukan apakah dia bakalan diterima kreditnya atau ditolak. Yang keempat ada kolateral. Kolateral adalah jenis aset debitur yang bisa diterima dan dijadikan jaminan. Jaminannya itu diantaranya ada tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin pabrik, deposito, dan lain sebagainya. Analisa jaminan itu kita bisa lakukan dengan cara yang pertama, verifikasi berkas. Verifikasi berkas itu, verifikasi jaminan, yaitu kita mengetahui bagaimana ukurannya, bagaimana lokasinya, di mana, dan fisiknya itu seperti apa dan sebagainya. Yang kedua itu setelah kita melakukan verifikasi jaminan, kita melakukan validasi jaminan. Jadi kita tuh mengetahui apakah yang dijadikan jaminan itu kepunyaan dia atau tidak. Itu bisa dicek melalui BPN, terus Samsat, terus ada bank, notaris, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah analisa harga atau nilai jaminan menurut harga yang berlaku. Yang kelima ada kondisional, yaitu analisis yang bisa dilakukan dilihat dari bisnis makronya. Jadi misalnya gini contohnya, ada orang yang mengajukan debitur. Nah, orang ini tuh bekerja di bisnis pariwisata. Kita kan tahu saat ini tuh pariwisata itu sedang terdampak COVID, kan? Nah, itu tuh COVID saat ini itu pariwisata itu sedang mati suri atau nggak berkembang kan? Nah, jadi Mau bangkrut lah ya? iya mau bangkrut gitu. Soalnya kan pemasukannya juga kurang. Nah, analisis kreditnya itu ditolak karena itu beresiko sekali. Dalam mengendalikan kredit itu ada dua pemahaman nih. Satu, periode pemutaran piutang, dan keduanya itu udah pengumpulan piutang. Nah, tinggi rendahnya periode pemutaran piutang akan mempengaruhi besar kecilnya investasi piutang. Bila periode perputaran selalu lebih lama dari batas waktu pembayaran, berarti banyak debitur yang menunggak nih. Nah, di sini ada nggak yang tahu rumus pengkredit itu? Iya, apa? Ada nggak? Pengumpulan piutang. Nggak pernah dengar. Nggak pernah sih. Baru dengar nih. Taunya ini tau gak sih orang yang keliling lagi-lagi? Oh iya betul. Nambah keliling. Yang pasir-pasir tuh loh yang Rentenir bapak-bapak. Oh iya, rentenir. rentenir. Taunya rentenir mbak gitu, nggak tahu rumusnya apa tuh. Nih, Rumusnya itu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang.
90 hari kan. Iya. Nah, dari data periode piutang, perusahaan bisa menentukan kebijakan Iya. kredit bahwa perusahaan menawarkan penjualan kredit selama 3 bulan atau bisa melunaskan 90 hari tuh Ya. untuk menarik peminat debitur membayar lebih awal dan bisa mendapatkan diskon yang bisa bayarin awal tuh 3%. Oh, berarti kayak mancing gitu ya biar Iya. biar si debitur tuh mau Bayar. bayar cepet lah ya. Iya. Oh iya, ngerti, Biar ngerti. bisa dapat Strategi pemasaran enggak di strategi Perusahaan pengutangan lah. Iya. Biar orang-orang tuh apa? Cepet Biar bayar, cepet biar bayar. bayar. Buat biar nggak nunggak-nunggak kan. ancam, teknik ancaman itu namanya. Biar nggak terlalu lama nunggaknya. Oh, Jadi gitu ya. sehingga dapat menentukan kebijakan kredit tuh. Artinya akan memberikan potongan diskon 2% apabila melunaskan dalam jangka waktu 30 hari. Wow, ada potongan diskonnya juga. Iya. Jadi biar banyak yang Uang utang juga. Dan Iya, nggak- iya, dan iya. dapat Iya, diskonan iya. gitu. Strategi marketing yang bagus itu. Jadi di sini saya akan men-sharing bagaimana budget pengumpulan piutang itu ya. Oke. Nih, di sini ada penjualan kredit. Penjualan kredit itu barang tidak mendapatkan cash inflow yang baru akan dibayar di waktu yang akan datang. Nah, kalau inflow dapat direncanakan dengan menyusun budget pengumpulan piutang. Ya, benar-benar piutang. Nah, jadi contohnya nih, ada contohnya. Iya. Contohnya itu rencana penjualan di bulan Juli itu 24.000. Ya. Nah, di bulan Agustus itu 35.000. Naik lagi di bulan September 42.000. Jadi makin naik gitu ya. Iya, jadi makin naik setiap bulan, bukan turun ya. Oke. Jadi kebijakan pembayaran ditetapkan 3/30 per net 60. Terus berdasarkan pengalaman syarat pembayaran debitur itu 60% pembayaran dilakukan 30 hari sesudah bulan penjualan. 30% pembayaran dilakukan antara 31 sampai dengan 60 hari berikutnya, seperti itu. Jadi bagaimana budget pengumpulan piutang. Nah, terus ketika piutang sudah dibayar, maka uang tersebut akan masuk ke kas 2 dan langsung masuk ke perusahaan. Seperti itu teman-teman. Balik lagi ke seperti modal kerja yang sudah dijelaskan oleh Alvina dan Utami. Seperti itu. Jadi Jadi gitulah guys begitulah guys Pertama pertamanya. presentasi jangka pendek. dalam perusahaan. Iya. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, jadi mohon maaf ya jika ada salah kata dari kami yang kurang berkenan gitu kan. Atau masih banyak yang kurang-kurang nih ya. Karena kita nih bener-bener masih belajar. Iya, Masih masih belajar. belajar aja. Kan ada diskusi juga. Mohon Kita dimaklumi. Mohon dimaklumi. Jadi Jangan maaf lupa aja gitu ya kan. buat kalian jangan lupa makan karena virus ini udah mulai banyak gitu, banyak lagi kan. Iya, Kita jaga kesehatan ya. masa kita harus online lagi sih kan kita harus offline gitu kan biar ketemu teman-teman juga. Jangan